Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini saya boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Seraya membagikan berkat perenungan firman Tuhan untuk kita semua sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari sejenak kita berdiam diri di hadapan Tuhan, mendengarkan setiap perkataannya bagi kita hari ini. Firman Tuhan saat ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25 yang berkata demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang kehidupan orang benar. Orang benar pasti selalu dipelihara dan disertai Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan orang benar yang percaya kepadanya. Hidup benar di hadapan Tuhan adalah kunci untuk mengalami hidup yang diberkati. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan pasti memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Daud adalah sosok yang memberikan teladan dalam hal kekariban dengan Tuhan. Sejak muda sampai menjadi raja atas Israel, Daud senantiasa bergaul karib dengan Tuhan. Ratusan pasal yang terdapat di dalam kitab Mazmur adalah pengalaman kehidupannya bersama dengan Tuhan. Karena karib dengan Tuhan, Daud dapat melihat dan merasakan sendiri bagaimana Tuhan memberkati orang-orang benar dan memberkati pula anak cucu dari orang benar tersebut. Akhirnya keluarlah pernyataan dari mulut Daud, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca ini. Pelajaran apa saja yang kita peroleh melalui bagian firman Tuhan ini? Pelajaran yang pertama adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang hidup benar. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang hidup benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kehidupan orang benar bahkan langkah-langkahnya pun ditetapkan oleh Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-23 jelas menyatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Orang benar bukan hanya menerima dan mengalami kebaikan Tuhan bagi dirinya sendiri, tapi kebaikan Tuhan itu juga akan dialami oleh anak cucunya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan menoleh status sebagai orang benar. Kita dibenarkan secara cuma-cuma oleh penebusan Yesus di atas Kalvari. Dengan kata lain, kita diberi status sebagai orang benar semata-mata hanya oleh karena iman. Karena itu Tuhan menghendaki supaya kita tidak hanya dibenarkan secara status, tetapi kita harus benar-benar bertumbuh dalam kebenaran. Ini yang membutuhkan sebuah proses yang berlangsung seumur hidup kita. Itu pelajaran yang pertama yang bisa kita peroleh di pagi hari ini, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang hidup benar. Pelajaran yang kedua yang kita bisa belajar dari bagian firman Tuhan ini adalah kunci berkat adalah menjadi orang benar. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan yang diberkati oleh Yesus Kristus, Raja Daud menulis, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kutipan firman Tuhan ini merupakan sebuah analisa dan fakta empiris dalam pengalaman perjalanan hidup Raja Daud.
Bahkan keluarga yang hidupnya benar di hadapan Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan pemeliharaan Tuhan berlangsung terus-menerus sampai keturunan ketiga, yaitu anak cucu. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di pagi hari ini kita bisa belajar. Jadi kalau kita mau supaya Tuhan memberkati kehidupan keluarga kita dan sampai kepada anak cucu kita, belajarlah untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar bukan berarti tidak salah, tetapi berusaha dan berkomitmen sepenuh hati untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka janji berkat Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita, dan berkat itu juga sampai kepada anak cucu kita. Orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Itu diwujudkan dalam kehidupan pribadinya melalui ketaatan untuk melakukan firman Tuhan dan menjauhi segala kejahatan yang Tuhan tidak kehendaki. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau merindukan hidupmu, hidup anakmu, hidup cucumu diberkati Tuhan, maka sejak usia dini, sejak kecil, latih mereka untuk hidup takut akan Tuhan, hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, menyerahkan hidupnya, menyerahkan studinya, menyerahkan masa depannya hanya kepada Tuhan. Ketundukan kepada firman Tuhan menunjukkan bahwa kita bukan menjadi orang benar secara status, tapi dalam perilaku, dalam kehidupan sehari-hari kita adalah orang-orang benar. Maka berkat itu bukan hanya sampai dan dimiliki oleh kita, tapi berkat itu akan sampai kepada generasi ketiga, yaitu kepada anak-anak kita, dan dilanjutkan sampai kepada cucu-cucu kita. Itu pelajaran yang kedua yang bisa kita peroleh dari bagian firman Tuhan ini. Pelajaran yang ketiga yang kita peroleh dari bagian firman Tuhan ini adalah Tuhan tidak pernah gagal memberkati orang benar. Amin. Haleluya. Ini adalah sesuatu yang mengembirakan dalam kehidupan kita. Bagian firman Tuhan ini menyampaikan isi hati pemazmur yang sepanjang hidupnya tidak pernah menyaksikan kegagalan Allah dalam memberkati orang benar. Dengan kata lain, sepanjang hidup Daud menyaksikan bahwa Allah tidak pernah gagal untuk memberkati orang-orang benar. Cara Allah memberkati orang benar adalah seperti matahari yang sampai kapanpun tidak akan terbenam di utara. Sepanjang masa berkat Allah atas orang benar adalah sebuah kepastian dan tidak pernah berkekurangan sampai anak cucu kita. Anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta roti, karena janji Tuhan yang luar biasa akan sampai kepada mereka. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dapat membuktikan itu melalui cara Allah memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, dan seluruh suku bangsa Israel. Hal ini bermula dari kasih Allah kepada Abraham, sebab ia telah hidup benar di hadapan Allah. Pemazmur dalam bacaan ini menegaskan bahwa menjadi orang yang hidup dalam kebenaran adalah suatu kehidupan yang berharga di mata Tuhan. Dunia dapat saja menjatuhkan kita dalam dosa, tetapi ketika kita ingat bahwa hidup dalam kebenaran seharusnya adalah sebuah investasi berkat. Ketika kita belajar untuk hidup taat kepada Allah, kita menyimpan berkat bagi sesama, bahkan bagi anak cucu kita, sebab Allah sendiri telah menjamin semuanya itu. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di pagi hari ini sebelum kita mulai aktivitas kita, tugas pekerjaan kita, mari sungguh-sungguh kita mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Pagi hari ini Tuhan sudah berbicara kepada kita secara pribadi. Jangan biarkan firman itu lalu begitu saja. Ingat bahwa Tuhan rindu memberkati setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Maka jadilah orang benar, berperilakulah sebagai orang benar, maka anak cucumu pun akan menerima berkat itu, karena engkau hidup benar.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sejenak kita berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini. Firman Tuhan boleh sampai kepada kami. Sebelum kami memulai tugas aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau berdoa menyerahkan setiap orang, setiap pribadi yang menyaksikan program ini. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati hidup mereka, beri kekuatan, beri kesehatan, beri sukacita yang melimpah, beri semangat yang menyala-nyala untuk boleh bekerja, beraktivitas sepanjang hari ini. Memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaan mereka, bahkan memberkati pergumulan-pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan tidak pernah gagal untuk memberkati kami semua di sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.